Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur untuk hari ini di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Dan mari saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita ataupun kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu ada di dalam tiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami sungguh bersyukur hidup kami di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pagi ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, beri kami pengertian. Biarlah firman yang akan kami baca sungguh boleh berbicara dalam hati kami dan hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, keputusasaan dapat muncul kapan saja. Ketika rencana-rencana kita gagal, ketika di dalam pelayanan mungkin kita terasa hambar, tidak lagi bersemangat, atau ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Keputusasaan sekali lagi bisa melanda hati kita. Dan Paulus tahu persis bagaimana rasanya berada di titik yang seperti itu. Namun bagi Paulus, di tengah penderitaan, ia bisa berkata dengan tegas, kami tidak tawar hati. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Paulus bisa berkata demikian? Nah, karena saudara, Paulus memandang hidup dan pelayanannya adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu bukan beban. Nah, saudara, kata tawar hati berarti kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Saudara, Paulus menolak untuk berhenti. Menolak untuk berputus asa. Kenapa? Karena ia sadar bahwa semua yang ia miliki, panggilan, kesempatan untuk melayani, kekuatan yang ia miliki, bahkan hidupnya, semuanya adalah berasal dari kemurahan Allah. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Saudara, Paulus menyadari bahwa hidupnya atau dirinya seperti bejana tanah liat yang rapuh. Namun demikian, bejana yang rapuh itu memiliki harta yang tak ternilai, yaitu kuasa Allah yang menopang. Nah, saudara, karena kesadaran akan anugerah inilah yang membuat hati Paulus tidak menjadi tawar, tidak diliputi oleh keputusasaan meskipun jalan hidup tidak seindah yang dibayangkan, tidak semudah yang diinginkan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di ujung tenaga, seringkali karena mata kita terlalu terpaku pada diri sendiri, kelemahan kita, kegagalan kita, rasa sakit yang kita alami, hasil-hasil yang mungkin terlihat tidak memuaskan bagi hidup kita. Saudara, kita diingatkan sebagaimana Paulus berkata, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kita harus memiliki lensa pandang yang berbeda, bukan berfokus pada diri, tetapi lihatlah pada kemurahan Allah, di mana hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini bukan berbicara tentang pencapaian, prestasi kita, tetapi hidup ini berbicara tentang anugerah Allah, anugerah yang sama sekali tidak layak kita terima. Karena itu, saudara, tetaplah melangkah, janganlah tawar hati, bukan dengan mengandalkan kekuatan mental, kekuatan fisik, apa yang kita miliki, tetapi bersandarlah pada kasih karunia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Keadaan boleh berat,
tetapi kemurahan Allah lebih besar dari semuanya itu. Dan selama Dia yang memulai pekerjaannya ada di balik, ada di pihak kita, keputusasaan tidak akan pernah menjadi kata akhir. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam rancangan-Mu. Dan kami percaya Engkau yang merancangkan yang terbaik. Dan semuanya itu adalah anugerah bagi kami. Anugerah yang tidak layak untuk kami terima, tetapi Engkau yang mau memberikan itu pada kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup memandang pada Engkau. Menjadikan Engkau sebagai sandaran hidup kami di tengah beratnya beban yang mungkin saat ini melanda kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.